Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Yuliarti SME, biasa disapa Uli. Saat ini aktif menjadi salah seorang dosen pada Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Alhamdulillah, saya sudah bergabung di Universitas Negeri Padang sejak tahun 2019 dengan bidang ilmu ekonomi. Dan saya dipercaya untuk mengampu beberapa mata kuliah, yaitu ekonomi publik, ekonomi politik, dan perencanaan pembangunan. Bahkan berdasarkan rapat Dewan Dosen, saya diajak bergabung dalam tim teaching mata kuliah keuangan negara dan analisis kebijakan. Kedua mata kuliah ini dianggap punya irisan dan relevan dengan bidang yang saya ampu. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran dengan mata kuliah ekonomi publik. Mata kuliah ini ditawarkan untuk mahasiswa semester 3 dengan bobot 3 SKS sebagai dasar dalam memahami ekonomi dalam ruang lingkup publik. Secara singkat, deskripsi mata kuliah ini membahas kedudukan ekonomi publik dalam ilmu administrasi negara, mengkaji ruang lingkup ekonomi, peranan pemerintah, kebijakan dalam perekonomian, pengeluaran pemerintah, serta mengkaji kasus atau fenomena terkini dalam lingkup ekonomi. Adapun yang menjadi capaian mata kuliah ini adalah pertama, menjelaskan konsep dasar ekonomi publik dan ruang lingkupnya, mengidentifikasi peranan pemerintah dalam perekonomian, mengkategorisasikan struktur pasar, memahami teori pertumbuhan ekonomi klasik, neoklasik, modern, memahami teori pengeluaran pemerintah, serta menganalisis fenomena-fenomena ekonomi terkini. Mata kuliah ekonomi publik terdiri dari 16 kali pertemuan, di mana pada pertemuan 8 dan ke-16 mahasiswa melaksanakan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun materi yang diajarkan pada setiap pertemuan disesuaikan dengan rencana pembelajaran semester atau RPS. Pertemuan pertama, mahasiswa mempelajari materi konsep dasar ekonomi publik, kemudian pada pertemuan kedua akan membahas teori barang publik dan barang privat. Pertemuan ketiga membahas tentang peranan pemerintah dalam perekonomian. Pertemuan keempat membahas tentang hubungan pertumbuhan ekonomi dan peranan pemerintah. Pertemuan 5-7 membahas tentang pasar dan kegagalan pasar serta eksternalitas. Kemudian pada pertemuan 9 hingga 11, mahasiswa akan mempelajari materi tentang teori pertumbuhan ekonomi klasik, neoklasik, dan modern. Pertemuan 12 dan 13 tentang teori pengeluaran pemerintah. Di pertemuan 14 dan 15, mahasiswa akan belajar menganalisis bagaimana fenomena-fenomena ekonomi terkini yang ditugaskan dalam bentuk Project Based Learning atau PJBL dan kemudian akan kita diskusikan di dalam kelas. Adapun pendekatan pembelajaran yang saya pakai adalah teknik DIA, yaitu teknik delivery, interesting, dan assessment. Delivery di sini adalah proses transfer ilmu pengetahuan melalui ceramah atau penyampaian materi ajar saat tatap muka, Zoom meeting, atau melalui LMS. Kemudian pada tahapan interesting, saya akan mencoba mengajak mahasiswa untuk berpikir secara kritis dan aktif dalam diskusi terkait materi yang diajarkan serta isu-isu yang terkait melalui diskusi kelompok atau mini games. Tahapan terakhir adalah assessment. Tahapan ini sangat diperlukan untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam memahami materi yang sudah disampaikan, yang dapat diuji melalui kuis, tugas mandiri maupun tugas kelompok dalam bentuk PJBL. Hal ini sejalan dengan sistem pembelajaran yang dilaksanakan di UNP, yaitu secara sinkronus melalui tatap muka saat langsung di kelas atau virtual melalui Zoom meeting, serta asinkronus melalui LMS yang biasa disebut dengan e-learning. Dan pada awal 2025 ini beralih menjadi Smart in Learning Smile UNP. Sebelum memulai perkuliahan, setiap dosen diwajibkan mengisi konten pembelajaran di LMS, yaitu berupa RPS, materi yang bersumber dari buku ajar, artikel yang relevan, serta dokumen peraturan dan kebijakan pemerintah yang mendukung. Kemudian juga menyediakan beberapa video pembelajaran, tugas, diskusi, serta kuis. Semua dapat diakses mahasiswa melalui
in learning atau Smile UNP. Untuk rubrik penilaian, persentase penilaian sudah saya tautkan atau saya jelaskan dalam RPS pada bagian terakhir, dan kemudian akan saya jelaskan kembali saat bertatap muka dengan mahasiswa pada pertemuan pertama. Berikut tayangan video proses pembelajaran di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar Ananda, semuanya sehat? Sehat, Bu. Ya, kalau udah sehat berarti sudah siap untuk menerima pelajaran hari ini. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas rahmat dan karunia-Nya. Kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat hadir pada perkuliahan hari ini secara bertatap muka dalam kelas. Dan tentunya salawat bering salam tidak lupa kita hantarkan kepada baginda Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke ya, sebelum mulai kelas Ibu pastikan dulu semuanya sudah mengisi absen ya di Smile. Ada kendala? Nanti saya cek ulang lagi yang sudah absen atau tidak. Sudah mengisi absen di Smile, berarti saya anggap saudara juga sudah, kita absen di MyUNP, benar ya? Sudah cek Smile e-learning konten kita hari ini, pembelajarannya tentang apa? Apa Fajar? Hanya Fajar kayak yang buka e-learning ya. Ya hari ini kita belajar tentang eksternalitas. Tapi sebelum masuk kepada materi hari ini tentang eksternalitas, apa itu eksternalitas? Kenapa kita mau pelajari eksternalitas gitu ya? Kita akan refleksi dulu ke belakang. Saya ingin bertanya ke beberapa orang mahasiswa yang mampu menyimpulkan materi kita pada minggu lalu. Oke ya, saya tunjuk dulu sebelum ada nanti yang bersedia untuk mengangkat tangannya. Yang di depan ini, Raja, gimana bisa? Bisa, Bu. Coba silakan berdiri. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Raja Ramdhani dengan NIM 230422268. Izin menjawab, Bu, tentang materi minggu kemarin adalah peran pemerintah sebagai stabilisator dan regulator, Bu. Oh, oke. Dua itu saja? Ya, Bu. Oke. Terima kasih ya, Raja. Sebagian sudah dijawab dengan Raja, namun kurang lengkap ya. Karena seharusnya kita sudah tahu apa itu peran pemerintah sebagai regulator, itu maknanya apa, stabilisator itu maknanya apa. Tapi terima kasih ya Raja sudah menjawab pertanyaan saya, menyimpulkan materi pada minggu lalu. Ada lagi yang ingin menanggapi? Oke. Ada lagi? Oh, angkat tangan dulu Eji tadi ya. Benar, Eji namanya ya? Azia. Oke, silakan Azia. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Hazia Handurna Isni. Di sini saya akan melanjutkan yang dibicarakan oleh Raja tadi, yaitu refleksi materi minggu kemarin itu tentang peran pemerintah dalam perekonomian, yaitu sebagai regulator atau pengatur, yaitu sebagai pembuat regulasi aturan dalam ekonomi. Itu contohnya seperti pajak dan undang-undang tentang ekonomi. Dan juga ada yang kedua, yaitu tentang sebagai stabilisator. Stabilisator itu tentang menjaga kestabilitasan ekonomi makro melalui kebijakan fiskal dan moneter, yaitu contohnya itu mengatur penerimaan dan pengeluaran negara. Dan lanjut yang ketiga, yang terakhir, yaitu sebagai fasilitator, yaitu sebagai pemerintah yang bertanggung jawab dalam menyediakan fasilitas dan pelayanan bagi ekonomi seperti layanan jalan dan layanan kesehatan ekonomi. Wah, sekian sekali ya Azia. Ya, Azia, Bu. Oh, Azia. Oke, terima kasih Azia. Tadi banyak ya beberapa yang tadi beberapa yang mengangkat tangan, ingin menjawab, ingin menyimpulkan kembali materi kita pada minggu lalu ya. Siapa tadi orang-orangnya? Silahkan angkat tangan lagi. Siapa? Ada lagi yang ingin menyimpulkan? Oke, silahkan. Fajar, hanya Fajar seorang berarti ya. Oke, silahkan Fajar. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Bu. Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi, saya akan melanjutkan di mana kesimpulan dari materi pembelajaran pada minggu lalu, yaitu tentang pemerintah sebagai stabilisator ekonomi. Di mana dalam hal ini pemerintah menjaga daya beli dan kesehatan masyarakat ketika terjadi guncangan ekonomi seperti krisis finansial dan lonjakan inflasi. Nah, fokusnya pada contoh studi kasus yang telah terjadi di Indonesia pada tahun 2009, pemerintah telah mengeluarkan regulasi
tentang penggunaan belanja bantuan sosial dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, di mana ada beberapa contoh jenis bantuan sosial seperti PKH, BPNT, dan Wah, BLT. luar biasa. Oke, tepuk tangan dulu untuk 3 teman kalian yang sudah berani menyampaikan pendapatnya. Sekali lagi ya, saya ingatkan dalam kelas ini ada namanya poin penilaian dalam diskusi atau keaktifan. Nah, ketika kita membahas isu-isu atau apa nanti, ini akan saya masukkan ke dalam poin case method. Perlu diingat kembali dan kalian tentu sudah membaca rubrik penilaian dalam RPS bahwa penilaian untuk case method sebesar berapa? 50%. Jadi saya benar-benar berharap kelas ini aktif dalam diskusi. Mungkin nanti juga saya akan menyampaikan bahwa di kelas ini akan ada tugas PJBL, Project Based Learning, ya. Paham ya sampai di sini? Paham. Berarti dapat kita simpulkan apa tadi? Bahwa peranan pemerintah dalam ekonomi ada 3 apa saja? Regulator, stabilitator, oke, fasilitator. Alhamdulillah, dan saya menyimpulkan bahwa semuanya sudah memahami materi yang kita pelajari minggu lalu, yaitu tentang peranan pemerintah dalam perekonomian. Baik, kita akan masuk kepada materi hari ini, yaitu tentang eksternalitas. Oke, eksternalitas dalam ekonomi itu adalah konsekuensi yang ditanggung pihak kedua atau pihak ketiga yang tidak dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan, gitu ya. Sederhananya, eksternalitas itu adalah sebuah dampak yang bisa terjadi akibat kegiatan ekonomi, ya. Ini contoh yang sangat sederhana dari sebuah eksternalitas itu adalah polusi. Kenapa polusi disebut sebagai eksternalitas, gitu ya? Karena polusi udara ini adalah bentuk dampak yang diberikan dari berbagai kegiatan ekonomi. Misalnya penggunaan transportasi oleh masyarakat dalam pergi bekerja, gitu ya. Kalau kalian pelajari data gitu, kalau kalian buka BPS ya, buka saja BPS Sumbar dalam atau Kota Padang dalam angka 2025. Oh, belum ada sekarang ya. Sumbar dalam angka 2024. Kalian bisa mendapatkan data berapa sebenarnya kadar kerusakan lingkungan atau polusi yang ada di Kota Padang. Juga kalian bisa mendata gitu, mencari data berapa banyak jumlah kendaraan pribadi yang ada di Kota Padang ya. Kalau kalian lihat itu lebih banyak penggunaan kendaraan pribadi dibandingkan kendaraan umum. Benar ya? Lihat ya sekarang ya, lebih banyak kendaraan pribadi dibandingkan kendaraan umum. Itu contoh yang sangat sederhana aja dulu. Nah, kemudian eksternalitas itu sendiri sebenarnya adalah terjadi ketika biaya eksternalitas tidak dipertimbangkan. Kita bisa terlibat dalam aktivitas produksi yang tidak bernilai, ya. Ketika manfaat eksternalitas tidak dipertimbangkan, kita bisa gagal melakukan aktivitas yang benar-benar berguna. Nah, nanti saya akan kasih nih contoh bagaimana aktivitas ekonomi yang tidak mempertimbangkan beberapa manfaat ya, gitu ya. Yang akhirnya memberikan dampak bagi sebagian orang, bahkan memberikan dampak negatif. Sederhananya ini ya, eksternalitas itu dalam ekonomi adalah bicara tentang dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan ekonomi. Nah ya, ada mekanisme alternatif untuk mengontrol eksternalitas. Pertama ya, itu adalah melalui pajak dan subsidi. Ya, sudah belajar pajak belum? Belum ya? Belum. Kalian mau semester 3 kan? Nah, pajak dan subsidi ini nanti akan kalian pelajari pada mata kuliah keuangan negara. Kalau tidak salah saya itu di semester 5. Maka tolong disimak dulu ya ini dengan benar-benar. Jadi ilmu administrasi negara itu sebenarnya memang harus memahami loh konsep dasar ekonomi itu seperti apa gitu. Nah, karena kalian nantinya adalah berperan sebagai pengambil kebijakan gitu. Mana tahu nanti kalian bisa menjadi menteri ya. Atau mungkin habis ini ada yang tamat ingin mendaftar jadi anggota DPR, maju bersama gitu ya. Tofil? Oh iya,
Tofil ternyata yang menjadi anggota DPR. Kita doakan saja. Kemudian ada tawar, menawar, dan negosiasi. Nah, itu adalah salah satu bentuk alternatif untuk menghindari eksternalitas. Dan ketiga adalah penanggulangan hukum. Kalian juga belajar hukum ya? Nah, kemudian juga ada penjualan lelang atas hak mengenakan eksternalitas dan regulasi langsung. Nah, ini. Eksternalitas itu bisa ditimbulkan dari kegiatan ekonomi maupun barang publik. Barang publik apa? Barang yang disediakan oleh pemerintah. Kita sudah pelajari itu pada materi sebelumnya. Torik, apa saja barang publik? Barang publik itu seperti infrastruktur, Bu. Misalnya transportasi gitu. Terus barang publik lainnya itu misalnya seperti jalan. Oke. Barang publik juga. Oke. Siap. Kenapa itu disebut barang publik? Harbi? Karena menggunakan APBD. Oh, berarti artinya pemerintah yang menyediakan. Nah, itu anggaran dari pemerintah. Oke, saya kilas-kilas sedikit, ternyata saudara memahami ya materi-materi sebelumnya. Tadi saya sudah bahas bahwa eksternalitas adalah dampak positif dan negatif yang ditimbulkan dari aktivitas ekonomi. Nah, saya berikan nih salah satu contoh kasus yang sangat jelas dan bahkan sampai hari ini yang tidak selesai. Adalah kasus lumpur Lapindo. Ya. Lapindo adalah pihak yang melakukan aktivitas ekonomi. Dia mendapatkan keuntungan dari aktivitas ekonomi. Namun bagi masyarakat sekitar berdampak apa? Pertama, polusi udara, kemudian kerusakan lingkungannya. Sampai sekarang pun biaya dari eksternalitas itu tidak dikeluarkan oleh PT Lapindo, ya. Nah, saya sudah menyampaikan materi, ya. Dalam proses pembelajaran Merdeka Belajar, mahasiswa itu dituntut juga untuk aktif dalam berpikir dan berdiskusi. Saya sudah memberikan gambaran besar bahwa eksternalitas itu adalah seperti ini. Solusi dalam mengatasinya adalah seperti ini. Nah, oleh karena itu, saya ingin saudara lebih aktif nih. Kita akan coba diskusi ya. Bisa ya? Sekali lagi saya ingatkan, ini masuk ke dalam poin penilaian case method 50%. Ada yang ingin bertanya dulu, menyampaikan pertanyaan? Oke, silakan. Namanya disebutkan. Maaf ya, saya tidak... silakan. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Bu. Perkenalkan, nama saya Arbi Rahmatullah. Sesuai dengan materi yang kita bahas hari ini mengenai eksternalitas, yaitu konsekuensi yang ditanggung oleh pihak yang tidak dipertimbangkan oleh pengambilan keputusan, Bu. Nah, pertanyaan saya adalah apa contoh nyata atau kegiatan yang terjadi terkait dengan eksternalitas ini, Bu, di Kota Padang? Khusus di Kota Padang ya. Oke, menarik sekali. Terima kasih ya pertanyaannya. Ada yang ingin bertanya lagi? Ada? Atau ada yang ingin coba menanggapi apa yang ditanyakan tadi oleh saudara Harbi? Saya sebenarnya bisa menjawab, tapi lagi-lagi saya bilang kita diskusi dulu, baru nanti saya simpulkan. Ada yang ingin menjawab? Oke. Mana nih? Tadi Dani. Oke, silakan Torik. Oke, baik. Sebelumnya, Bu, terima kasih banyak atas kesempatannya, Bu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Torik Al-Khairi. Baiklah, saya akan menanggapi, Bu, terkait pertanyaan dari Arbi mengenai contoh kasus eksternalitas di Kota Padang. Mungkin seperti yang Ibu jelaskan tadi juga. Salah satunya itu sekarang di Kota Padang terjadinya kurangnya peminat masyarakat menggunakan transportasi umum. Nah, pada saat ini transportasi umum atau transportasi publik yang sudah dilakukan oleh pemerintah adalah salah satunya itu Trans Padang. Nah, Trans Padang ini salah satu transportasi publik massal ya, yang berada di Kota Padang dengan menggunakan sistem BRT, bus rapid transit gitu. Nah, penggunaan Trans Padang ini tentu kalau saya lihat dari keberadaan Trans Padang ini pada akhirnya muncul sebuah eksternalitas, Bu, yang seperti Ibu sampaikan tadi. Nah, eksternalitasnya ini kepada siapa gitu. Nah, untuk yang saya lihat, eksternalitas yang muncul dari keberadaan Trans Padang ini berpengaruh kepada salah satunya itu angkot. Nah, berpengaruhnya apa? Berpengaruhnya Angkot jalur mana ini? Jalur apa, Bu? Yang di UNP ini, Bu, jalur depan UNP gitu. Jalur 1 ya, berarti koridor 1. Jalur 1, koridor 1. Nah, jadi angkot ini
pendapatan turun karena orang sudah beralih ke Trans Padang dengan harga yang murah. Nah, jadi dari keberadaan Trans Padang ini muncullah eksternalitas negatif, salah satunya yaitu turunnya pendapatan angkot. Tapi di satu sisi, eksternalitas keberadaan Trans Padang ini juga memunculkan eksternalitas positif. Salah satunya itu adalah karena adanya Trans Padang, yaitu menambah rute-rute yang sebelumnya tidak dijangkau oleh angkot, sekarang dijangkau oleh Trans Padang, jadi memudahkan aksesibilitas masyarakat dalam berpergian. Mungkin contohnya ini Bu, di koridor 3 Bu, ada rute pusat pemerintah, pusat kota ke pusat pemerintahan yang baru. Eksternalitas yang muncul adalah ketika aktivitas Trans Padang tersebut meningkatnya perekonomian masyarakat sana. Jadi dulu tidak ada halte, sekarang dibangun halte di sana, rupanya sudah ada orang berjual-jualan di sana karena tentunya pasti penumpang Trans Padang sebelum naik Trans Padang pasti menunggu. Nah, menunggu kadang dia belanja juga. Jadi sudah meningkatkan juga perekonomian warga-warga gitu. Nah, mungkin itu Bukan hanya itu, lengkap sekali ya. Torik. ya mungkin hanya itu yang bisa sampaikan. Oke ya, Bu. silakan. Iya. Duduk Torik, terima kasih. Ya, berarti tadi ada dua dampak ya, ada dua eksternalitas yang dari transportasi publik yang disediakan oleh pemerintah, itu rapid massal, transportasi publik massal, yaitu bus rapid ya. Adalah dampak positif bagi kita pengguna terutama karena itu memberikan biaya yang lebih murah namun memberikan eksternalitas negatif bagi moda transportasi publik lainnya, umum lainnya, yaitu angkot. Oke, nah kemudian sedikit lagi ya, menarik ini karena pertanyaan Harbi dan kemudian tanggapan dari Torik itu mengingatkan saya bahwa sebenarnya saya itu juga meneliti ya, silahkan nanti dicari ya, ini penelitian saya, sorry saya lupa, mencari penelitian saya tentang, oh bukan ini, maaf ya sebentar yang ini, nah inilah penelitian saya tentang Green Economy is a Challenge for Sustainable Development in West Sumatra. Ini adalah sebuah penelitian yang saya presentasikan secara internasional dan ini adalah proceeding Scopus bereputasi Q3 Scopus. Oke ya, alhamdulillah. Nah, saya teringat nih. Nah, ini saya ingin tanyakan kembali biar nanti saya simpulkan. Jadi dalam artikel saya ini menjelaskan loh bahwa pemerintahan kita saat ini bukan hanya di Sumatera Barat tapi juga Indonesia itu hanya mengejar pertumbuhan ekonomi. Dan yang terjadi di belakangan sekarang adalah kerusakan lingkungan yang tidak sebanding dengan pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian saya menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat meningkat, namun kerusakan hutan, terutama banyaknya pohon yang hilang, ya, dan tanah itu lebih besar lagi. Artinya ekonomi tumbuh, namun lingkungan rusak. Tidak ada guna kan? Berarti ada eksternalitas negatif nih. Nah, saya ingin bertanya, menurut saudara, bagaimana seharusnya peran pemerintah dalam hal ini ya, dalam mengatasi eksternalitas ini? Ada yang bisa menjawab? Silakan angkat tangannya, lebih banyak lagi. Ada? Hanya satu orang? Jangan Torik lagi. Oke, silakan di belakang. Rian. Izin Bu, terima kasih Bu. Perkenalkan, nama saya Adrianus Tofogunaya, bisa dipanggil Rian. Di sini terkait statement yang Ibu berikan tadi, bukan berarti saya setuju, tapi di sini saya hanya mengungkapkan pandangan saya sendiri terkait statement tersebut, bahwasanya ketika adanya peningkatan atau pertumbuhan ekonomi, maka masalah yang disebutkan sama Ibu tadi adanya kerusakan lingkungan, contohnya itu adalah penebangan hutan atau penebangan pohon. Di situ saya menilai adalah perkembangan ekonomi tersebut selaras dengan adanya kerusakan tersebut. Namun yang menjadi masalah adalah penebangan pohon tersebut. Nah, disinilah peran pemerintah yang harus dilakukan oleh pemerintah, yaitu sebagai regulator untuk menciptakan regulasi yang baik ketika misalnya ada suatu perusahaan yang ingin mengembangkan produksi. Tidak mungkin kita larang-larang terus. Dan pemerintah di sini harus memberikan contoh gimana sih cara penebangan hutan yang baik agar kerusakan lingkungan yang terjadi itu tuh bisa dikurangi. Saya juga ada contoh seperti contoh viralnya Raja Ampat kemarin. Di situ kan banyak viral bahwasanya orang-orang tidak setuju karena dibilang adalah eksploitasi alam. Tapi saya menilai masa alam tersebut dibiarkan aja, padahal kita sumber daya alamnya sangat besar gitu loh. Seharusnya kita gunakan juga. Nah,
bukan kita tidak harus mengkritik, tapi kita harus mencari solusi agar sumber daya alam tersebut bisa dipakai secara baik gitu. Mungkin sekian jawaban dari saya, Bu. Oke, luar biasa. Terima kasih ya. Dan atas nama siapa tadi Rian, Anda? Oke, Rian. Ada lagi terakhir ya. Hanya satu orang untuk poin terakhir ini. Ada lagi yang ingin menjawab? Ayo yang belum, ayo silahkan. Ada lagi? Oke. Ya, yang di depan Rian tadi yang duluan, perempuan. Ya, silakan. Sebelumnya Ibu perkenalkan, nama saya Mutiara. Izin menambahkan jawaban dari Rian juga, Bu. Saya sedikit setuju dengan apa yang Rian katakan, di mana pemerintah di sini juga berperan penting, Bu, untuk membangun ekonomi kita ini. Jadi di mana sesuai juga dengan materi yang telah Ibu ajarkan di pertemuan sebelumnya, di mana pemerintah juga sebagai stabilitator itu juga sangat penting, Bu, untuk menjaga keseimbangan atau mengatur melalui kebijakan fiskal dan moneter, yang di mana pemerintah itu bisa mengaturnya secara misalnya itu dipajak, Bu, atau enggak menggunakan subsidi dengan membentuk skema pembiayaan hijau, Bu. Jadi ekonomi itu emang kita pikirkan juga untuk dampaknya untuk lingkungan kita berikutnya. Enggak cuman fokus kepada ekonomi itu, Bu. Jadi selanjutnya sesuai dengan mekanisme yang udah Ibu sampaikan juga di materi tadi, di situ dimana untuk menekan atau menahan eksternalitas tersebut, kita harus juga memikirkan pajak dan subsidi dari pemerintah. Selanjutnya ada juga peran pemerintah, yaitu fasilitator atau penyedia fasilitas dan pelayanan, Bu, untuk agar sesuai dengan judul Ibu, Green Economy is a Challenge for Sustainable Development in West Sumatra, di mana itu ekonomi hijau sebagai tantangan di Sumatera Barat sendiri, Bu. Jadi mungkin pemerintah di Sumatera Barat sendiri sebagai fasilitator atau penyedia fasilitas dan pelayanan agar menuju pembangunan berkelanjutan itu harus melakukan kegiatan-kegiatan yang ramah lingkungan untuk lingkungan Sumatera Barat ini sendiri, Bu. Mungkin sekian penyampaian dari saya. Silakan, Saudara Tia duduk. Luar biasa ya, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Perkuliahan hari ini sangat semangat menurut saya karena semuanya aktif dalam berdiskusi. Namun karena keterbatasan waktu, saya simpulkan sedikit dari materi dan apa yang sudah kita diskusikan hari ini ya. Bagaimanapun aktivitas ekonomi akan menimbulkan eksternalitas, baik negatif maupun positif. Namun disinilah peran pemerintah ya untuk mengatasi masalah terutama dalam eksternalitas negatif tadi. Nah, yang disampaikan, yang saya dapatkan hasil dari penelitian saya memang menjawab bahwa seharusnya ke depannya bukan hanya di Provinsi Sumatera Barat, tapi di semua provinsi dan tingkat nasional, perhitungan pertumbuhan ekonomi ini sudah harus memasukkan unsur lingkungan. Jadi memperhitungkan berapa kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh pertumbuhan ekonomi, agar nanti pertumbuhan ekonomi pun dapat membiayai kerusakan lingkungan yang sudah terjadi. Oke ya, paham sampai sini? Oke, paham sampai sini. Saya ingin menyampaikan bahwa setelah UTS kita akan melakukan project based learning atau tim project dalam, berarti ada tugas berkelompok ya. Nanti saya akan bagi kelompoknya menjadi 3 kelompok dan pembagian kelompok akan saya bagikan dalam grup WhatsApp. Jadi mohon ya nanti disimak dalam grup WhatsApp-nya. Alhamdulillah hari ini kita telah menyelesaikan perkuliahan dengan baik dan lancar. Jika tidak ada pertanyaan lagi, tidak ada? Oke. Jika tidak ada pertanyaan, karena tadi kita mulai dengan doa Bismillahirrahmanirrahim, maka perkuliahan hari ini kita tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa belajar lagi ya untuk refleksi minggu depan. Kerjakan tugas yang ada di Smile UNP. Oke, demikian saja perkuliahan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.